Halo teman-teman, di video ini kami akan menjelaskan mengenai analisis kebijakan ekonomi di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Nah, apa aja sih yang akan dijelaskan? Yang akan dibahas di dalam video ini yaitu yang pertama, profil Abdurrahman Wahid, yang kedua, latar belakang masa pemerintahan, yang ketiga, macam-macam kebijakan ekonomi, yang keempat, penyebab lengsernya Abdurrahman Wahid, dan terakhir, kesimpulan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai biodata singkat dari Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa dengan Gus Dur. Kiai Haji Abdurrahman Wahid pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang keempat dari tanggal 20 Oktober 1999 hingga pada tanggal 24 Juli 2001. Beliau lahir pada tanggal 4 Agustus 1940 di Desa Denanyar, Jombang, Jawa Timur, dan wafat pada tanggal 30 Desember 2009 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Pada masa remaja, Gus Dur sebagian besar dihabiskan di Yogyakarta dan di Tegalrejo. Dua tempat inilah pengembangan ilmu dan pengetahuan dari Gus Dur mulai meningkat. Pada masa berikutnya, Gus Dur tinggal di Jombang di pesantren Tambak Beras sampai kemudian melanjutkan studinya di Mesir. Kemudian pada tahun 1980-an, Gus Dur terpilih menjadi Ketua Nahdlatul Ulama atau NU. Nah, pada saat itulah awal mula Gus Dur terjun di bidang politik. Semenjak tumbangnya rezim Soeharto yang dimotori oleh mahasiswa atau Gerakan Reformasi pada tahun 1998, Indonesia telah mengalami perubahan yang begitu cepat. Salah satu fase reformasi adalah ketika kepemimpinan nasional dipegang oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau biasa disapa Gus Dur terpilih sebagai Presiden Indonesia keempat dengan Megawati Soekarno Putri sebagai wakilnya setelah mengalahkan Hamzahas pada saat itu. Kiai Haji Abdurrahman Wahid terpilih sebagai Presiden melalui pemilihan yang tertutup dan demokratis di gedung MPR DPR Jakarta pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 1998. Keduanya kemudian dilantik pada tanggal 21 Oktober 1998. Setelah Gus Dur dan Megawati menjabat sebagai pemimpin negara Indonesia, mereka membentuk kabinet baru yaitu Kabinet Persatuan Nasional. Perubahan yang dilakukan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid adalah apa yang menyangkut dengan demokratisasi politik. Dalam hal ini, selama Kiai Haji Abdurrahman Wahid menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia keempat yang hanya bertahan kurang lebih 2 tahun, telah banyak melakukan perubahan yang menyangkut demokratisasi di Indonesia. Di antaranya adalah agama, birokrasi, dan militer. Selanjutnya ada macam kebijakan ekonomi Abdurrahman Wahid. Yang pertama ada rekonsiliasi dengan IMF. Relasi Indonesia dengan IMF pada masa itu sempat mengalami keterpurukan karena masalah amandemen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan penundaan revisi APBN tahun 2001. Masalah internal ini berdampak pada penundaan pencairan bantuan dana IMF kepada Indonesia, padahal Indonesia di kala itu memiliki ketergantungan yang tinggi kepada IMF. Yang kedua ada pemberian otonomi daerah, yaitu pemberian hak dan wewenang kepada daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Yang ketiga ada pembebasan daerah. Dalam hal ini bukan berarti daerah yang sedang dalam konflik atau dalam masalah, melainkan pemberian kebebasan daerah untuk melakukan peminjaman uang luar negeri. Kebijakan desentralisasi fiskal. Sebagai bentuk lanjutan dari implementasi otonomi daerah, Gus Dur memberlakukan beberapa kebijakan desentralisasi fiskal
Di antaranya implementasi pembagian dana berimbangan antara pusat dan daerah, pemberian izin kepada pemerintah daerah untuk melakukan peminjaman daerah, dan penerapan pajak daerah, juga restribusi daerah. Selanjutnya ada penerbitan dan pengesahan regulasi. Dalam hal ini fokusan regulasinya berada pada hak-hak buruh dan perserikatan buruh. Tanggal 20 Juni tahun 2000 terbit Peraturan Menteri yang bertujuan sebagai pelindung hak-hak buruh dalam persoalan PHK, pesangon, dan upah. Kemudian tanggal 4 Agustus pada tahun yang sama diterbitkan Peraturan Perundangan untuk melindungi kebebasan perserikatan buruh, yaitu dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. Yang terakhir ada pengentasan kemiskinan. Presiden Gus Dur pada kala itu melakukan perbaikan kemiskinan dengan mengimplementasikan program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan atau yang disingkat Gerdutaskin dan proyek pedesaan. Program ini dilaksanakan dengan diadakannya pembangunan jalan, jembatan, irigasi, penyediaan air bersih, dan bantuan kredit kepada usaha mikro dan desa yang tersasar sebanyak 17.000 desa. Kemudian apa saja dampak dari kebijakan ekonomi yang dicanangkan oleh Gus Dur? Dampak-dampak tersebut dapat kita telaah dengan 3 aspek ekonomi. Yang pertama adalah PDB. Berdasarkan gambar, PDB per kapita mengalami kenaikan. Aspek kedua yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tahun 1999 hingga tahun 2000 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan kemudian mengalami penurunan pada tahun 2000 atau pada masa-masa akhir jabatan dari Gus Dur. Akan tetapi penurunan tersebut tidak begitu signifikan. Yang ketiga adalah aspek tingkat kemiskinan. Kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan dari tahun 1999 hingga tahun 2001. Dengan ini, kebijakan ekonomi yang dicanangkan Gus Dur yang berkaitan dengan prinsipnya toleransi, pluralisme, perlindungan, dan persamaan hak cukup berhasil dalam mengatasi masalah ekonomi di Indonesia pada masa itu. Nah, sayangnya dari beberapa dan berbagai macam kebijakan yang ada pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid ini menuai banyak kritik dan juga kontroversi. Salah satunya yaitu menyebabkan pemakzulan beliau sebagai presiden pada 2 tahun jabatannya. Adapun beberapa penyebab yang menyebabkan lengsernya beliau sebagai presiden, yang pertama, dituduh menyelewengkan dana. Adanya laporan yang disampaikan oleh Pansus atau Panitia Khusus DPR terkait dengan penggunaan dana yayasan dana kesejahteraan karyawan Bulog sebesar $4 juta. Selain itu, beliau juga diduga menggunakan dana bantuan dari Sultan Brunei Darussalam sebesar $2 juta. Penyebab yang kedua yaitu membuat kebijakan yang kontroversial yang berisi mengenai pertama yaitu penghapusan TAP MPR yang membahas tentang Partai Komunis Indonesia atau PKI. Yang kedua yaitu melepas jabatan Yusuf Kala dan Laksamana Soekardi atas tuduhan kasus korupsi padahal tidak ada bukti yang kuat. Yang ketiga yaitu mengeluarkan dekret presiden yang berisi tentang pembubaran parlemen. Penyebab yang ketiga yaitu pengeluaran dekret presiden pada 23 Juli 2001 yang berisi mengenai pembekuan DPR dan juga MPR, pengembalian kedaulatan ke tangan rakyat, dan serta pembekuan Golkar.
Penyebab yang terakhir yaitu beliau dinilai menyalahgunakan jabatan. Pada Dekret Presiden 23 Juli 2001 dinyatakan tidak berfungsi setelah MPR menggelar sidang khusus atau sidang istimewa. MPR menyatakan bahwa Gus Dur telah melanggar TAP MPR nomor 3/MPR/2000 karena memberhentikan Kapolri tanpa persetujuan DPR. Namun, dari berbagai tuduhan tersebut, Luhut yang saat dulu pernah menjabat menjadi menteri di masa pemerintahan Gus Dur dan saat ini menjadi Menteri Polhukam menyatakan dan meluruskan bahwa pemakzulan Gus Dur ini bukan disebabkan oleh persoalan dari kasus Brunei, Bulog, ataupun seperti kasus-kasus yang dituduhkan. Hal ini terbukti dengan putusan dari pengadilan. Selain itu, tidak ada konstitusi yang dilanggar oleh Gus Dur. Menurut Luhut, lengsernya Gus Dur lebih pada persoalan politik saat itu. Kesimpulannya ialah Dr. K.H. Abdurrahman Wahid atau biasa disapa Gus Dur merupakan Presiden Republik Indonesia keempat. Beliau lahir pada tanggal 4 Agustus 1940 di Desa Denanyar, Jombang, Jawa Timur dan wafat pada tanggal 30 Desember 2009 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Beliau menjadi Presiden Republik Indonesia dari tanggal 20 Oktober 1999 hingga 24 Juli 2001, menggantikan pendahulunya yaitu Presiden B.J. Habibie. Beliau menjadi Presiden Republik Indonesia didampingi Megawati Soekarno Putri sebagai wakilnya. Selama masa kepemimpinannya, beliau mengeluarkan berbagai macam kebijakan-kebijakan. Dalam membangun ekonomi Indonesia, tentunya Gus Dur mengeluarkan berbagai kebijakan ekonomi demi membangun ekonomi Indonesia menjadi lebih baik. Contoh-contoh kebijakan ekonomi di era Abdurrahman Wahid. Yang pertama, rekonsiliasi dengan IMF. 2. Pemberlakuan otonomi daerah. 3. Pembebasan daerah. 4. Kebijakan desentralisasi fiskal. 5. Penerbitan dan pengesahan regulasi. 6. Pengentasan kemiskinan. Dari kebijakan-kebijakan yang dikemukakan oleh Gus Dur, tentunya akan memberikan dampak-dampak bagi perekonomian negara, baik dampak positif maupun dampak negatif. Sayangnya, Gus Dur hanya memerintah tidak lebih dari 2 tahun. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, yaitu Brunei Gate, Bulog Gate, dan beberapa kebijakan yang beliau buat. Gus Dur mundur dari kursi kepresidenan sebagai hasil pemakzulan MPR RI pada tanggal 24 Juli 2001 dan digantikan oleh wakilnya, yaitu Megawati Soekarno Putri. Sekian penjelasan dari kami mengenai analisis kebijakan ekonomi di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Dirian Banyak Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih.